Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah, sebentar lagi kita akan mendekati waktu azan maghrib. Bisa agak lama sih, tapi saya udah stay nih di sini. Nah, kebetulan dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah hidup untuk ibadah. Wah, kalau bicara untuk ibadah, saya berasa pengen apa? Saya juga banyak dosanya. Yuk kita simak apa kata Ustadz. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita diminta, tanpa kita minta, Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kehidupan kita kecuali apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja kita dilahirkan oleh Allah, kemudian berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, terus kemudian dewasa, dan mungkin dalam umur yang sudah ditentukan oleh Allah nantinya kita akan mengalami yang namanya kematian. Lalu apa sebenarnya tujuan kehidupan kita ini? Apakah tujuan kehidupan kita ini hanya sebatas menikmati perjalanan waktu, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan, kemudian kita menikmati perkembangan diri kita dari kecil, dari bayi, kemudian berkembang menjadi anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja. Kita menikmati kehidupan remaja dengan segala canda dan tawa yang ada di kehidupan remaja tersebut. Kemudian kita meningkat menjadi dewasa. Kemudian kita menikmati kehidupan yang ada di masa-masa kedewasaan kita. Mungkin menikah, mempunyai anak, dan seterusnya. Lalu selanjutnya menjadi tua, menikmati masa-masa tua dengan membahagiakan diri, dengan melihat anak-anak dan cucu. Kemudian akhirnya meninggalkan dunia ini. Apakah sebatas itu tujuan kehidupan kita? Sahabat-sahabat semuanya, marilah kita coba merenungi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Allah di sana menyebutkan ada bangsa jin dan juga bangsa manusia dengan satu perintah yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa selain kita, manusia dengan segala risalah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para nabinya, oleh para utusannya, rasulnya, ada bangsa jin yang juga oleh Allah diperintahkan untuk taat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang sudah diturunkan lewat rasul dan nabi-nabi Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada dasarnya tujuan kehidupan kita sebagai manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat keliru sekali kalau seandainya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupan kita. Kita menjadikan kehidupan ini menjadi tujuan kehidupan kita, itu adalah satu hal yang keliru. Kita menjadikan semuanya selalu saja kaitannya dengan dunia. Waktu selalu saja kita konversi dengan kekayaan. Hidup selalu saja kita konversi dengan harta. Kehormatan selalu saja kita konversi dengan seberapa harta yang sudah kita kumpulkan dan seberapa sanjungan orang yang sudah kita dapatkan. Itu kalau seandainya kita lakukan, itu berarti kita sudah
menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupan. Sedangkan tujuan kehidupan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah itu kita akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun perlu kita ingat, ternyata cara beribadah kepada Allah, cara bagaimana kita mengenal Allah itu harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana cara kita mengenal Allah dan bagaimana cara kita untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita harus mengenal Allah. Kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sudah diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya lewat Al-Quran ataupun lewat hadisnya. Dan begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah yang diajarkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya dan juga melalui hadis nabinya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, inilah satu syarat yang harus kita penuhi ketika kita menjalankan peran kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, untuk menjadikan ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hanya meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan, sujud kita yang kita lakukan, ruku kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, aktivitas kita kepada tetangga, muamalah kita yang baik kepada siapapun, harus kita niatkan itu merupakan satu keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sering sekali kita keliru dalam memaknai ikhlas. Sering sekali kita memaknai ikhlas ini adalah sebentuk rasa rela atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebenarnya ikhlas itu adalah bagaimana kita memurnikan ketauhidan kita, memurnikan ketuhanan kita, penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun melibatkan makhluk untuk menandingi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga saja kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan peran kehidupan kita sebagai seorang makhluk, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan ittiba dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, semoga saja bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu sahabat Pila. Coba kita sedikit untuk niatkan apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita perbuat, minimal dari bangun tidur hingga sampai kita tidur lagi, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap yang kita jejaki, setiap yang kita lewati, kemanapun kita pergi dalam kegiatan apapun kita dalam sehari-hari, itu selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.